Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini menjelang sore masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan farmakologi via Zoom meeting, ya, tanpa mengurangi tanpa mengurangi aktivitas kita untuk mengikuti perkuliahan. Kita harus tetap semangat ya adik-adik mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan farmakologi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik mahasiswa? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Jadi sambil kita menunggu temannya yang lain, Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk masuk ke room meeting. Jika lewat dari 10 menit, maka Ibu tidak menerima mahasiswa tersebut ya. Oke. Mohon izin share screen ya mahasiswa. Sebelum kita membahas materi tentang farmakologi, ya, baiknya pada hari ini saya membuka dengan capaian pembelajaran lulusan. Apa sih yang menjadi capaian pembelajaran lulusan? Yaitu mengetahui prinsip farmakologi secara umum dan obat-obatan dasar yang berkaitan dengan praktik kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di pelayanan kesehatan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menjelaskan pengertian farmakologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik obat. Sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menjelaskan teori farmakologi berisi pokok-pokok pembahasan mengenai konsep dasar farmakologi dan penyakit-penyakit umum yang berkaitan dengan kebidanan dan ruang lingkup farmakologi. Sedangkan untuk capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mengetahui prinsip farmakologi secara umum dan obat-obat dasar yang berkaitan dengan praktik kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan. Jadi untuk farmakologi tidak terlepas dari peran bidan untuk mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan kepada pasien. Untuk CPMK 1, capaian pembelajaran mata kuliah pertama, yang pertama itu menjelaskan pengertian farmakologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik obat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah kelima menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat, baik pada pengaruh umum, pengaruh faktor genetik, dan interaksi obat. Berikutnya, menjelaskan pengelolaan dan pemberian obat sesuai kebutuhan, cara pemberian obat, cara penyimpanan obat, prosedur tetap pemberian obat, pencatatan dan pelaporan macam-macam obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya, menjelaskan pengelolaan dan pemberian obat sesuai kebutuhan dan kewenangan bidan dalam pemberian obat-obat selama memberikan pelayanan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Ya. Sedangkan sub CPMK-nya pada mata kuliah ini, pada topik pembelajaran ini yaitu mampu menjelaskan teori farmakologi berisi pokok-pokok bahasan mengenai konsep dasar farmakologi dan penyakit-penyakit umum yang berkaitan dengan kebidanan. Oke.
deskripsi singkat mata kuliah, yaitu farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia pada sel hidup dan sebaliknya reaksi sel hidup terhadap bahan kimia tersebut. Pada mulanya, farmakologi mencakup berbagai pengetahuan tentang obat yang meliputi sejarah, sumber, sifat-sifat fisika, dan kimiawi, cara meracik, efek fisiologi dan biokimiawi, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekspresi, serta penggunaan obat untuk terapi dalam tujuan lainnya. Ya. Sedangkan bahan kajian yaitu konsep dasar farmakologi. Adapun pustaka yang Ibu gunakan, ada beberapa pustaka ini ya. Salah satunya yaitu dari pengarang Dwi Fitriana Ningsih, Despam Apoteker. Dia bukunya itu farmakologi obat-obat dalam praktek kebidanan. Ya. Sekarang sub CPMK kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yaitu mampu menjelaskan pengertian farmakologi, B. mampu membedakan pengertian farmakodinamik dan farmakokinetik obat. Sedangkan untuk penilaian indikator dan kriteria, yaitu memahami dan mengungkapkan obat dan reaksi obat dalam tubuh. Kemudian mengungkapkan perbedaan farmakodinamik dan farmakokinetik. Untuk kriteria dan bentuknya partisipasi, yaitu non-tulis, tanya jawab. Jadi sebentar akan ada tanya jawab setelah perkuliahan selesai. Untuk bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya, yang sebelumnya, sebelum kena negara kita ini sebelum terkena wabah penyakit pandemi COVID-19, kita belajar secara luring atau tatap muka. Nah, sekarang kita belajarnya secara daring saja. Namun tidak menurunkan semangat kita bahwa walaupun kita tatap maya atau tatap muka, tetap harus semangat dalam menggali ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sementara untuk materi pembelajarannya, yaitu konsep farmakologi, definisi obat, ruang lingkup farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan macam-macam efek obat. Ya. Untuk penilaian indikator, itu ada definisi obat, ruang lingkup farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, macam-macam efek obat, dasar dan definisi untuk intervensi farmakologi. Jadi untuk penilaian khusus kepada mahasiswa, itu ada daftar nilainya. Jadi jika nilainya 5 sangat baik, jika nilainya 4 baik, 3 kurang, 2 tidak baik, dan 1 sangat tidak baik. Jadi mahasiswa tidak diharapkan untuk mendapatkan nilai 3 dan 1, 3 sampai 1. Jadi harapan Ibu mahasiswa bisa mencapai nilai 5, sekurang-kurangnya 4 ya, mendapatkan nilai terbaik. Oke, untuk RPS-nya nanti Ibu bagikan ya, setelah selesai perkuliahan. Apakah PowerPoint-nya bisa kelihatan di layar masing-masing? Bisa, Ibu. Ibu. Bisa lanjut ya untuk materi hari ini. Jadi pertemuan pertama tuh kita membahas tentang kontrak belajar ya. Kontrak belajarnya kehadiran 85%, tidak boleh kurang dari 85%. Adapun kalau kurang dari 85%, maka dinyatakan tidak mengikuti UTS ataupun UAS ya. Selain itu ada tugas tambahan yaitu 20%, etika 20%, ya, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Jadi keseluruhan dari ABCD ini adalah 100%. Jadi mahasiswa jika sudah memenuhi beberapa
nilai tersebut. Nah, nilai itu insya Allah dapat nilai A. Oke, bisa diterima. Nah, di sini ada definisi farmakologi, istilah-istilah dalam farmakologi, macam-macam obat, faktor-faktor. Adapun latar belakang dari farmakologi, farmakologi berasal dari kata Yunani yaitu farmakon, obat itu logia, ya, studi ilmu tentang obat. Jadi farmakon obat, logos adalah ilmu. Jadi pengertian dari farmakologi itu sendiri adalah ilmu mengenai obat. Ya, oke. Sekarang saya tanya Rahma, Ya, Bu. farmakologi itu apa, Rahma? Farmakologi itu menurut saya, Ibu, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat dan serta bagaimana obat tersebut dapat mempengaruhi manusia ataupun sebaliknya. Ada yang berpendapat lain kira-kira tentang farmakologi? Saya Ibu, Ya, menurut saya farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, di mana seluruh aspeknya baik secara kimiawi, fisika, maupun kegiatan fisiologi dan resorpsi oleh organisme-organisme di dalamnya. jadi secara singkatnya tuh farmakologi ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan ya, baik secara fisika, kimia maupun hewan. Ya. Adapun ruang lingkup farmakologi. Nah, ruang lingkup farmakologi ada 6 ya, farmakognosi, biofarmasi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi serta farmakoterapi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi, fisika, kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Sedangkan farmakognosi, cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan, mineral, dan hewan yang merupakan sumber obat. Farmakokinetik, segala proses, ya, segala proses yang dilakukan terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi farmakokinetik ini mempelajari tentang bagaimana pada saat pasien mengkonsumsi obat dari masuknya obat di mulut sampai diekskresi keluar tubuh atau tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Sedangkan farmakodinamik mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Toksikologi, pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Jadi, kalau adik-adik mahasiswa mendengarkan kata toksik, berarti itu adalah racun. Ya. Nah, farmakoterapi mempelajari penggunaan obat yang mengobati penyakit atau gejalanya. Ya. Fitoterapi yaitu menggunakan zat-zat dari tanaman untuk mengobati penyakit. Nah, adapun jenis-jenis obat sebenarnya untuk bentuk-bentuk sediaannya itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin yang adik-adik mahasiswa kenal bentuk sediaan itu bagaimana? Yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin di rumah tersedia yang bentuk seperti apa yang biasa Anda kenal? Bentuk sediaannya, tahu enggak bentuk sediaan? Bentuk sediaan kayak misalnya sirup, ya, tablet, ya, kaplet, ya. Jadi ada banyak tuh sediaan padat yang tersedia di sediaan farmasi dan penyebutannya juga beda. Jadi untuk sediaan padat misalnya tablet itu bentuknya bulat, ya. Kemudian kaplet bentuknya agak memanjang, nah itu namanya kaplet, ya. Kemudian kapsul itu yang ada cangkangnya, bisa diterima ya. Kemudian pil
Pil itu bentuknya seperti apa? Nah, kecil dan berselaput. Nah, kemudian ada sirup, ada emulgator, ada emulsi, itu beda-beda, ya penyebutannya beda. Jadi saya harapkan untuk calon bidan, ya mahasiswa calon bidan, nantinya bisa membedakan jenis-jenis atau bentuk sedia obat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah berpraktek nanti di lapangan ketemu dengan pasien, nah janganlah semua jenis obat itu namanya tablet. Yang dikenal kan semua bentuk sediaan itu kan tablet, yang keras atau yang bentuknya padat itu kan semuanya tablet, padahal beda. Misalnya ada tablet, ada pil terus misalnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan perundang-undangan obat menurut Permenkes 917, yaitu obat adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Jadi ada beberapa aturan dalam penggunaan obatnya yang secara fisiologinya patofisiologinya dalam rangka penetapan diagnosa sampai dengan alat kontrasepsi itu masih masuk dalam kategori obat, ya. Kemudian obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Itu arti dari obat menurut Permenkes. Nah, lanjut tentang farmakodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan farmakodinamika itu? Jadi studi pengetahuan pengaruh obat terhadap jaringan tubuh. Berpengaruhkah obat yang kita makan di dalam tubuh kita? Nah, itu yang dimaksud dengan farmakodinamika obat. Ya, jadi mulai kerja obatnya, ya, mulai kerja, puncaknya, lama kerja obat dan waktu respon 2. Mekanisme kerja, reseptor, enzim atau hormon. Faktor yang mempengaruhi respon klinis penggunaan obat. Apa sih yang mempengaruhi respon klinisnya? Yaitu ada status, penyakit dan gangguan, faktor fisiologi, interaksi obat, dan interaksi obat dan makanan. Itu yang mempengaruhi respon klinis penggunaan obat. Nah, salah satu contohnya mungkin Ibu angkat, misalnya obat mah yang adik-adik ketahui kan diminum sebelum makan, ya. Nah, ini dia masuk di interaksi obat dengan makanan. Kenapa harus perut kosong, ya? Karena obat tersebut akan diabsorpsi, ya, diabsorpsi di lambung sampai ke usus itu baiknya belum ada makanan yang masuk ke lambung, jadi absorpsinya bagus untuk diserap. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, sedangkan farmakokinetik, studi tentang nasib obat di dalam tubuh. Bagaimana sih nasibnya obat setelah kita konsumsi di dalam tubuhnya kita itu, apakah dia hancur berkeping-keping atau hancurnya gimana. Jadi disitulah kita mempelajari ilmu farmakokinetik. Ya. Nah, farmakokinetik ini membahas tentang absorpsi obat, kemudian distribusi obat, metabolisme obat, dan ekskresi. Jadi prosedur kerja dari farmakokinetik obat ini, obat setelah kita konsumsi diabsorpsi di mana, diabsorpsi di lambung, kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, dimetabolisme di hati, dan diekskresikan melalui ginjal. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bentuk-bentuk ekskresi itu apa? Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ekskresi itu misalnya lewat ginjal, apa bentuk ekskresinya? Oh, ekskresi itu menurut saya Ibu pengeluaran zat sisa. Zat sisa. Contohnya apa? Contohnya
ginjal mengekskresikan urin. Urin. Terus, apakah hanya lewat urin saja itu dikeluarkan? Tidak, Ibu. Bisa juga melalui keringat. Nah, terus apa Itu lagi? diekskresikan oleh kulit. Iya. Nah, Kemudian selain urin dan keringat apa lagi? Ada yang bisa membantu Rahma? Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi untuk ekspresi, bentuk-bentuk ekspresi itu banyak ya sebenarnya. Jadi ada lewat ginjal, lewat ginjal bentuknya ekspresinya itu urin, kemudian ada bentuk feses, keringat, ya. Nah, absorpsi atau penyerapan masuknya obat dari tempat pemberian ke jaringan target meliputi transformasi dari bentuk saat diberikan menjadi bentuk yang dapat digunakan secara biologis. Adapun rute pemberian obat, ada internal dan parenteral. Adapun internal itu ada oral, bukal, sublingual, rektal, atau lewat selang nasogastrik. Absorpsi terutama melalui usus halus, ya, tetapi juga melalui mukosa mulut, mukosa lambung, usus besar, atau rektum. Itu untuk internal. Kalau oral itu melalui mana? melalui mulut, Bu. Melalui mulut. Ya. Jadi oral itu melalui mulut. Kalau sublingual Di bawah lidah. di bawah lidah. Wah, pintar sekali Rahma. Jadi itu tadi temanmu sudah membantu menjawab ya. Kemudian yang kedua parenteral. Parenteral itu pemberiannya bagaimana? Jadi intravena, subkutan, intramuskular, intradermal ya, artikular, intratekal dan epidural. Ya. Kemudian topikal. Ternyata bukan hanya dua tadi, ternyata ada tiga lagi nih. Topikal. Topikal itu seperti apa? Bentuknya seperti salep, krim, jelly, ya untuk dipakai di kulit. Obat mata, obat telinga, instilasi hidung, ya dan transdermal. Itu adalah pemakaian topikal di bagian kulit. Nah, adapun mekanisme absorpsi ada difusi pasif, yaitu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan cara difusi melalui membran sel tanpa energi. Adapun konsentrasi obat dan pelarutannya dalam lemak. Kedua, transport aktif. Perpindahan molekul terionisasi yang menggunakan energi sel, contohnya levodopa, transfer asam amino. Yang ketiga adalah filtrasi, perpindahan molekul karena adanya tekanan melalui pori-pori sel. Sedangkan distribusi, proses sehingga obat berada di cairan tubuh dan jaringan tubuh. Contohnya, setelah di metabolisme, ya, setelah dimetabolisme oleh tubuh, maka didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian aliran darah, afinitas terhadap jaringan, efek ikatan protein. Nah, ekskresi, proses pembuangan, proses membuang metabolit obat dari tubuh. Jadi, melalui sistem renal dan biliaris, yaitu urin dan feses. Urin itu diproses di ginjal dan feses lewat anus. Nah, sekarang dosis. Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat digunakan atau diberikan kepada seorang penderita atau pasien, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Ya. Dalam pemilihan dosis harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor penderita. Faktor penderita meliputi umur, bobot badan, jenis kelamin, luas permukaan tubuh, dan kondisi penderita. Ya, jadi harus diperhatikan itu sebelum memberikan dosis kepada pasien. Jadi untuk umur, misalnya untuk umur pasien yang umur di bawah 12 tahun dan di atas 12 tahun itu dosisnya beda. Ya, aturan pakai obatnya juga beda. Oke. Kemudian
Faktor obat meliputi sifat kimia, fisika obat, sifat farmakokinetik, dan jenis obat. Sedangkan faktor penyakit meliputi sifat dan jenis penyakit serta kasus penyakit. Nah, efek obat dan efek samping. Efek yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi pada dosis yang dianjurkan. Efek samping obat biasanya berupa mual, muntah, mengantuk, sakit kepala atau pusing, reaksi alergi, konstipasi, dan diare. Nah, obat-obat ini efek samping tersebut sering kita jumpai pada penggunaan obat-obat ringan, ya. Nah, contohnya misalnya antimo itu bisa menyebabkan mengantuk, ya. Jadi kalau untuk perjalanan jauh janganlah menggunakan atau yang berkendara mobil sendiri itu jangan menggunakan obat antimo karena bisa menyebabkan mengantuk. Atau juga mungkin pada kehamilan, ya, efek samping pemberian tablet FE pada ibu hamil itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Nah, bagaimana tuh konseling bidan kepada pasien untuk mencegah efek samping dari terapi obat tersebut. Nah, ada yang bisa jelaskan kepada ibu untuk mengatasi efek samping tidak terjadi pada pemberian tablet FE pada ibu hamil. Ada yang bisa memberikan argumennya atau sedikit pendapat dari mahasiswa calon bidan? Ada apa tidak belum bisa menjawab? Belum bisa, ya, karena memang pertemuan farmakologinya adalah pertemuan pertama untuk semester 1. Jadi memang ibu memaklumi kalau mahasiswa belum bisa lancar menjawab pertanyaan ibu. Jadi untuk mengatasi efek samping pemberian tablet FE pada ibu hamil itu diberikan atau dikonsumsi pada malam hari. Karena kenapa? Pada malam hari ibu hamilnya bisa tertidur. Nah, di bawah tidurlah itu efek samping sehingga tidak menyebabkan pusing atau mual muntah. Jadi efek sampingnya bisa diatasi. Nah, kenapa tidak diberikan pada pagi hari, Bu? Karena pada pagi hari biasanya ibu hamil itu terjadi morning sickness. Ya, morning sickness itu apa? Morning sickness itu terjadi mual muntah pada pagi hari. Jadi kalau pemberian tablet FT-nya diberikan pada pagi hari, ibu hamilnya tambah deh mual muntahnya. Jadi bukan mengatasi, namun menambah mual muntah. Nah, di pertemuan kali ini Ibu tekankan bahwa obat adalah racun, tetapi tidak semua racun adalah obat. Ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang obat adalah racun? Mahasiswa? Nah, kenapa Ibu memberikan kata kunci obat adalah racun? Ya, supaya mahasiswa itu bisa penasaran loh, kenapa Ibu bisa memberikan obat adalah racun? Ya, bisa mengatakan obat adalah racun. Nah, sementara kita mempelajari farmakologi, ya. Jadi Ibu racun adalah tidak semua racun adalah obat. Jadi dikatakan obat jika tepat indikasi, tepat dosis, ya, tepat penyakitnya, ya. Ya, jadi kalau misalnya obat sakit perut diberikan obat sakit kepala itu tidak akan mengobati penyakit, ya. Nah, sekarang ada evaluasi dan kuis. Nah, sekarang saya tanya kepada mahasiswa. Dari materi pertama tadi sampai materi terakhir,
Kira-kira menurut Rahmayanti, mana Rahmayanti? Ibu, Nah, pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan farmakologi? farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimia, fisika, kegiatan fisiologi, responsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Ya, itu menurut Rahmayanti ya. Kemudian, menurut Fedi, mana Fedi? WOD Fedi. Ya ada. Oke, Wa Intan, mana Wa Intan? Saya, Bu. Wa Intan, dari materi tadi, bisakah Saudari Intan sebutkan ruang lingkup farmakologi? Ruang lingkup farmakologi itu dibagi menjadi 6, di mana dia satu farmakonosi, kemudian biofarma, ketiga farmakokinetika, keempat farmakodinamika, kelima toksikologi, keenam farmakoterapi. Farmakoterapi. Oke. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga ya, terima kasih jawabannya ya, Saudari Intan. Yang ketiga, ada enggak yang bisa jelaskan, sebutkan peran farmakokinetik dalam pengobatan? Peran farmakokinetik dalam pengobatan. Ada yang bisa jelaskan? Sebutkan. Ibu bisa kasih satu gambarannya. Misalnya nih, absorpsi. Selanjutnya apa? Saya, Bu. Ya, Peran farmakokinetik itu ada 4, ya, di mana absorpsi yaitu obat ke dalam darah. Kemudian 2 yaitu distribusi penyebaran obat ke seluruh tubuh mengikuti sistem peredaran darah. ya. Kemudian 3 metabolisme yaitu transformasi struktur obat dengan jenis oksidasi, reduksi, kemudian hidrolisis atau konjugasi. Dia pengeluaran obat dari dalam tubuh atau ginjal, kemudian ginjal heper ke kelenjar lainnya. Itu saja, Bu. Nah, terima kasih atas jawabannya dan Iya, mahasiswa Ibu. sangat antusias sekali dalam materi hari ini. Ya. Selanjutnya, ini ada tugas kelompok yang harus adik-adik kerjakan. Ya. Jadi tadi kuis masing-masing dan tidak semua juga sih edukasi kuis. Jadi saya sebutkan namanya dan dijawab seperti itu. Nah, sekarang adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok yang pertama preeklamsi dan eklamsia. Jadi dibuatkan makalah, ya, dibuatkan makalah. Terus makalahnya itu ada daftar isi, ya, daftar pengantar, bab 1, bab 2, bab 3. Setelah dibuatkan makalah, maka
buatlah kembali ke PowerPoint untuk dipresentasikan masing-masing kelompok. Semua nanti diberikan satu kelompok untuk maju presentasi. Ya, jadi ada beberapa kelompok yang presentasikan. Mungkin dari pertemuan hari ini pertama yang Ibu lakukan, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan dari slide pertama sampai slide terakhir? Ada yang kurang dimengerti mungkin, atau Bu, saya belum mendalami nih tentang obat-obatan, atau pertanyaan yang ada di benak adik-adik mahasiswa, karena misalnya mata kuliah farmakologi ini memang hanya dibawakan satu semester saja di semester ini saja. Untuk semester berikutnya tidak ada lanjutan dari farmakologi. Kan bisa menerima materi farmakologi ini dengan sama. Ya. Kenapa pentingnya ilmu farmakologi dipelajari? Karena pada saat bidan berpraktek ke lapangan, ya pasti itu akan bersentuhan dengan yang namanya obat-obatan. Ya. Termasuk tadi menurut perundang-undangan itu kontrasepsi masuk dalam pengertian dari obat. Gitu. Ya, jadi Pak Ibu nanti akan jelaskan tentang kontrasepsi. Ya. Sehingga tolong mahasiswa antusias dalam mempelajari farmakologi. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin mahasiswa? Atau gini saja, mungkin belum ada nih di benak mahasiswa tentang pertanyaan dari hari ini. Namun materinya nanti diberikan, dipelajari di rumah. Kalau ada pertanyaan, ya boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya sebelum masuk. Itu boleh ditanyakan. Ya. Bisa diterima. Wah. Oke, jadi Ibu evaluasi tadi termasuk listnya. Alhamdulillah pada pertemuan saya senang sekali, ya, dari hasil evaluasi yang tadi banyak sekali yang mengerti tentang pelajaran. Ya. Santai. Itu saya cukupkan pertemuan ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, pertanyaannya untuk pertemuan. Ya, materinya nanti di share. Kemana Rahmayanti, ketua tingkat? Iya, Bu. Jadi nanti Ibu share di grup. Ya, melihat atau bisa mendownload materi yang dibawakan. Ya. Saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik diri sendiri maupun lingkungan dan keluarga. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kuliah di SD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah hentikan. Terima kasih kepada Nur Fazilawati, Asmira Hibai, Rahmayanti, Wa Intan, dan Ode Fedi Marsia. Terima kasih banyak ya. Nah, jasa kalian Ibu akan ingat selalu. Sangat membantu Ibu dalam pembuatan video pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Bu. Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, boleh langsung di live saja. Tidak apa-apa. Ya Bu.